berdiri berarti sudah makan ya. Yang belum berarti belum makan ya, atau makan terlambat ya. Oke teman-teman, kalau orang sukses itu harus semangat, betul nggak? Setuju nggak dengan saya? Setuju ya. Nah teman-teman kalau semangat, apa kabarnya lebih fantastis dari kali ini ya? Apa kabar teman-teman? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes. Tidak semuanya, tidak maksimal ya. Saya kepengen yang lain berdiri ya, lebih semangat dari sebelumnya ya. Oke teman-teman, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes. Bukan lebih belasan ya. Belum ya, belum. Berdiri dulu ya. Ini jam-jam rawan ya. Kalau saya tadi dikasih kesempatan mestinya jam 1 ya. Tapi kalau saya lihat ini sekarang setengah teler juga ya. Oke teman-teman, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes. Jangan duduk dulu teman-teman ya. Sebelum saya mulai sesi saya kepengen orang-orang ini kasih yang terbaik untuk dirinya. Ya, caranya gimana? Ada sugesti teman-teman ya. Sugesti pada diri sendiri. Saya kan dulu mantan pesulap ya, gampang. Jadi Anda tidak usah khawatir, Anda tidak mungkin terhipnotis ya. Caranya Anda ngomong sama diri Anda sendiri ya. Ngomong ke depan ya, tapi jangan ngomong ke belakang. Saya pasti sukses 5 kali ya. Sesuai hitungan saya ya. Sampai 3 ya. 1, 2, 3, ayo. Saya pasti sukses. Amin. Kurang belum ya. Sekali lagi teman-teman ya. 1, 2, 3. Saya pasti sukses. Oke, sekarang Anda ke kiri kanan Anda kasih salam ya. Depan belakang Anda pasti sukses ya. Anda pasti sukses. Anda sukses, Adil. Anda pasti sukses. Belum ya. Orang-orang ini setengah teler beneran saya rasa ya. Oke teman-teman, sebelumnya duduk saya kepengen kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Anda semua ya. Oke, sekarang duduk. Oke teman-teman, saya sebenarnya pembicara dadakan ya. Karena jujur aja pembicaranya bukan saya sebenarnya ya. Tapi saya diminta ngisi, ya ada apa-apa ya. Untuk kesuksesan Harvard Agency sama-sama ya. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya. So teman-teman, hari ini sebenarnya saya ada bawakan sedikit materi ya. Ada yang belum tahu saya? Tidak ada, semua udah tahu ya? Kalau sudah tahu berarti saya langsung aja masuk materi ya. Sudah tahu semua? Belum. Yang belum angkat tangan. Karena banyak aja yang saya nggak kenal ya. Oke, luar biasa. Oke teman-teman, saya cerita sedikit mengenai profil saya ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang nggak tahu ya, ada mungkin orang-orang yang baru pertama kali datang bisa tahu ya sebenarnya Anthony siapa sih ya. Nah teman-teman, sebenarnya saya di Prudensia bukan apa-apa ya, tapi ya saya masuk Prudensia juga kebetulan ya, kebetulan yang tidak kebetulan ya. So tadi kalau teman-teman udah lihat profil saya ya sebelumnya ya. Jadi saya waktu SMA saya udah jalankan bisnis multi level ya. Kenapa? Karena terpaksa ya, sama orang tua saya. Uang jajan habis ini 2 bulan lagi saya stop, terserah kamu mau cari penghasilan, enggak ya enggak apa-apa ya. Alasannya simpel, karena dulu saya ada nabrakan satu mobil ya. Saya kepingin naik mobil, enggak punya mobil ya, akhirnya naik mobil orang ya. Saya dulu zamannya sudah naik BMW ya. Siapa yang sini sudah pernah naik BMW? Belum ya. Saya pertama kali naik BMW ya, waktu SMP sudah naik BMW. Bemo milik warga. Nah ya, ini kan di mana-mana, betul loh. Nah saya udah naik itu Pak ya. Nah saya ini lihat orang ini kalau naik, orang kok nyetir ini kan wah, kok keren banget ya. Nah ini saya kepengen. Kebetulan ada satu mobil ya biasa hijau ya di rumah. Saya kepengen naik, terus nggak boleh ya. Namanya anak ini kan kepengen tahu. Wah kita cari tahu ya. Kunci saya perhatikan selama berhari-hari. Oh ditaruh di mana ya? Ini orang ini kapan pergi? Bukan maling teman-teman ya. Singkat cerita, akhirnya semua nggak ada ya, anggota rumah nggak ada. Saya bawa keluar, apesnya nyerempet dikit ya. Akhirnya ya harus reparasi. Nggak ada pelaku lain, ditanya semua, nggak ada yang bawa mobil kecuali saya ya. Waktu itu saya pura-pura tidur. Nah singkat cerita ketahuan teman-teman ya. Nah so singkat cerita
uang jajan saya akhirnya 2 bulan kemudian mau di stop, terpaksa saya jalankan multilevel. Ya, saya aslinya nggak mau, nggak suka karena masa-masa itu adalah masa-masa tak rasa bisa senang-senang. Ya, SMA ini kan have fun, intinya begitu. Ya, tapi alhasil saya jalankan nggak lama ya, 3 tahun teman-teman ya. Hasil teman-teman kalau lihat profil saya tadi yang naik motor, nah itu motor hasil multilevel. Ya, nggak tepuk tangan nggak apa-apa loh. Ya, ini benar ya. Teman-teman, so itu menurut saya perjuangan yang luar biasa. Itu saya beli motor itu saya sebenarnya bisa cash, tapi saya cicil bulan. Ya, itu pure pribadi uang yang saya hasilkan sebenarnya. Ya, so waktu itu saya udah coba jalan 3 tahun, ya, dan hasilnya fantastis. Ya, dapat satu itu, saya dapat satu keluar negeri juga, tapi alhasil saya nggak berangkat. Kenapa? Waktu itu ada flight insurance namanya. Kalau keluar negeri ada flight insurance harus bayar sekitar hampir 4 juta plus paspor. Kalau di sana gratis itu ya, tapi kalau di sana bayar Pak. Ya, dulu. Alhasil yang berangkat kakak saya. Nah saya mikir wah gendeng ya. Saya yang berusaha, kakak saya yang jalan-jalannya toh. Nah alhasil saya udah mulai agak jenuh. Saya jalankan kuliah. Waktu itu saya kuliah. Sambil kuliah saya ditawari sebenarnya bisnis Prudential udah waktu kuliah ya. Tapi saya rasa harus nanti dulu lah. Ya, sambil kuliah saya mikir ini uang ini dapat dari mana ya? Saya ada simpanan uang dari dulu hasil multilevel sedikit, sehingga setelah saya tabung, uangnya itu saya buat bertahan untuk survive, ya selama mungkin setahun bisa, ya. Nah, waktu itu saya muter-muter, ketemu banner, ya, ada perusahaan satu properti, ya, saya lihat, wah, ini rasanya cocok buat aku ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya ada yang banner jual rumah hubungi sama, wah itu saya lihat itu, ini kok enak rasanya jual rumah, coba saya jadi agent. Nah, ya toh, saya masuk, singkat cerita pemiliknya adalah seorang wanita ya, usia sekitar 30-an, saya panggil Cece ya. C ini saya mau jadi agentnya bisa nggak? Oh bisa, silakan nggak apa-apa. Saya lihat kamu juga bagus, wah gitu ya. Singkat cerita biaya joinnya sekitar 800.000 waktu itu, ya. Saya pikir, wah 800.000 ini lumayan buat saya ya. Ini tak warno, sampai nggak berhasil mati ya Pak. Ya, sehingga ceritakan saya ngirit-ngirit tuh, ya. Tapi hasil saya ngomong sama dia, mungkin dia merasa, wah ini orangnya bagus juga mungkin gitu ya. Nah akhirnya dia bilang, yaudah khusus kamu, sakno apa bilang kamu ya. Gini aja, kamu bayar 400.000, 400.000-nya saya bayar. Jadi saya bilang gitu ya. Akhirnya, yaudah saya bilang oke. Kapan trainingnya? Saya training 3 hari ya. Trainingnya nggak kayak Prudential, nggak kayak multilevel yang ngantuk teman-teman. Ya, jadi saya dengar itu 1 jam masih semangat, 2 jam mata saya mulai setengah, ya 3 jam, wah gak kuat aku ya. Rasanya pembicaranya ya, lagu tidur gitu ya. Ini bener, lagunya itu datar pelan-pelan, wah Anda digiring ke arah tidur ya. Nah singkat cerita saya udah training, terus saya jalankan properti udah keliling sampai bensin habis ya. Sampai akhirnya saya isi air. Ini bener ya. Anda tidak pernah loh bensin habis diisi air, nggak pernah loh. Nah itu saya alami. Ya, saya tanjakan, kok 3 los minta banyak. Pikirnya lemeh belum, bukan loh. Bensinnya tak lihat, di bawah garis rata-rata ya. Tak lihat, wah ini cilaka ya. Alhasil pom bensin jauh loh teman-teman ya. Pom bensin itu mungkin sih 1 sampai 1,5 kilo. Alternatifnya adalah saya suruh ya, didorong atau diisi air, kan tidak punya cadangan bensin ya toh. Kalau Anda punya cadangan berarti Anda anggota pom bensin ya. Nah ini saya nggak punya ya. Singkat cerita saya isi air. Puji Tuhan saya starter, saya pikir itu nggak bisa jalan, nyala loh teman-teman. Wah luar biasa. Kalau nggak percaya coba ya. Nah ini benar ya. Tak coba loh nyala. Alhasil memang Tuhan itu baik. Saya dituntun sampai pom bensin mati lagi. Untung wis pas di pom bensin ya. Wis itu aku sudah merasa wah ini tak rasa putar-putar terus. Entak bensinnya lagi. Akhirnya rodanya salah pucuk pelan-pelan ya. Karena kan tidak muter itu ya toh. Nah, so teman-teman saya jalankan itu, cari-cari listingan rumah nggak ada yang mau. Ya, terus pemilik properti ngomong, udah gini aja, kamu tunggu aja di kantor ini. Wah, kayak di kantor ini teman-teman ya. Anda tunggu aja di sini. Biasanya ada orang cari rumah.
teman-teman. Ya, masuk akal kan? Nah, ketika masuk akal saya pikir, iya betul juga ya. Saya tunggu. Hari pertama saya tidak curiga ya, saya tunggu ya. Oh, tidak ada yang masuk, tak tunggu sampai sore tidak ada yang masuk ya. Sambil saya telepon koran ya, tidak ada yang mau semua. Udah tidak pakai agent-agentan, tutup ya. Sudah tidak perlu ya, tutup. Waduh, kelengar teman-teman ya. Saya telepon sampai 34 bulan. Akhirnya saya mulai kelengar. Ya, saya santai mulai jam 2, jam 3 ya. Saya tunggu sampai jam 5, nggak ada yang masuk ya. Besoknya saya kesana lagi ya, karena saya niat. Terus pemilik properti ngomong, nggak apa-apa, ini saya mau lihat rumah, kamu tunggu di sini dulu. Tak pikir-pikir, tak amati sebelahku, ya kok nggak ada orang. Kemarin kan nggak ada orang, tak pikir kebetulan. Kali ini nggak ada orang lagi ya, security nggak ada ya. Saya nggak secara sadar nggak sadar ya, saya ini sebagai anggota agent plus security ya. Anda bayangkan aja ya, orang nggak ada, saya sendiri ya. Ya, ini saya tak keluar dulu, ada janjian, kamu di sini aja. Wah, tapi ini betul juga ya, hire security gratis ya loh. Plus security yang bayar 400.000 ya. Jadi bener. Akhirnya saya mikir, wah gak mungkin ini ya. Tak rasa ini gak cocok. Saya ngomong sama pemiliknya, ini kayaknya kerjaannya kok susah. Udah, ini gampang ngomong gitu ya. Gampang-gampang batuk mau tak ngomong ya. Dalam hati ya. Tapi mikir tak antara ini kok gak ono ya. Jui ini. Plus besoknya dia kasihan sama saya. Wis gini, ini ada janjian. Aku ini memang kebetulan banyak janjian. Wah, ngomong gitu ya. Kamu tak kasih satu janjianku aja. Kamu yang ngantar dia ke kontrakan rumah. Saya dikasih satu listingan di mana itu orang yang mau kontrak. Ya. Akhirnya saya nganterin beneran, udah janjian, jemputnya di kantor, saya tunggu, iya beneran dijemput ya. Ya ampun teman-teman ya, saya jalan ke lokasi itu bagus ya. Begitu lihat rumahnya, wah, ada yang pernah lihat film Annabelle kan? Nah, cocok untuk syuting film kayak itu ya. Conjuring Annabelle, wah tepat wis ya. Ini saya balapan sama yang lihat rumah ya. Turun, iya. Kok rumahnya gini? Udah, memang ini rumahnya model klasik sih gitu ya. Asal aja ya, pokoknya masuk dulu. Pikir itu gitu ya. Terus dia turun, bukakan rumah, bukakan dulu aja pintunya. Tapi dia nggak sampai masuk loh teman-teman ya. Saya pikir, nggak apa-apa Pak, masuk dulu aja. Kan sambil jalan saya tahu rumahnya bagus sama Anda. Oh nggak usah, kamu dulu ya. Wah ngawur ini ya. Tapi kira-kira kalau ditarik aku duluan ya. Dia caw langsung gitu ya. Nah singkat cerita, saya di rumah itu, saya bukakan pintu, saya suruh dia masuk. Itu pintar juga ya. Tidak apa-apa, kamu duluan aja. Kan agent harus melihat rumah-rumahnya. Wah gitu ya. Tak pikir ya wis apes begini ya. Masuk. Wah, saya tidak kuat teman-teman ya. Itu jaring laba-laba, apa semua macam-macam. Dia lihat dari luar gini. Udah jadi wis. Kamu di situ ya, tidak apa-apa dia bilang gitu ya. Tapi tuh ngawur ya. Aku ya balik nengoknya bapak ya. Singkat cerita, nggak jadi teman-teman ya. Rumah kedua lebih luar biasa lagi ya. Rumahnya dari luar bagus ya. Begitu di dalam saya bingung ya. Di tengah ini bolong teman-teman ya. Ruangan bolong, saya lihat tuh. Ini kok bolong, kono kaca itu. Ini bener, gak ada kaca. Saya pikir ini apa be ya? Saya sambil pelajari ya. Terus orang bapaknya tanya, ini kok bolong? Oh lain Pak. Ini memang rumah didesain khusus. Jadi kalau meja makan pas cocok taruh di bawah sini. Ya. Jadi bener. Maksud saya kalau ada bulan, itu kan romantis, bener ya? Ya. Jadi Anda lihat makan berdua pas tengah bulan, pokoknya jangan ada tikus saya. Ya. Nah itu, ya saya mikir soalnya. Saya bilang, wah ngawur ini jebol lagi, duduk bolong ini ya. Nah ini lain modelnya minimalis, klasik. Lain daripada yang lain. Anda cari sak Surabaya tidak ketemu mas. Ini bener ya. Akhirnya dibilang, wah gak cocok kira saya rumah buat aku. Singkat cerita ganti rumah ketiga. Ya, rumah ketiga masuk ya, luarnya bagus, separuh hilang, ya. Modelnya sisa kayu-kayu. Tak pikir ini mau jadi rumah kaca atau apa ya. Plafon itu jebol semua, ya. Orang ini sampai ya, wah, ini kok rumah yang ini kabeh. Tak rasa saya pikir-pikir dulu aja ya. Tidak apa-apa Pak, ini bagus biasanya. Oh, bagus. Mungkin pikirnya dia batuk mau sempal ya. Masa aku tinggal ini separuh kok ya toh? Kan tidak mungkin teman-teman ya. Singkat cerita balik, wis saya udah pasrah. Tidak apa-apa, nanti kamu saya hubungi. Biasa loh, kalau orang ngomong kan nanti kamu pasti saya hubungi.
Nyatanya dihubungi nggak? Nggak dihubungi, ya itu ya. Saya ngomong sama dia, kalau bapak nggak hubungi jam 4 ya, saya hubungi bapak. Gitu ya. Dia bilang, oh nggak usah, wah gitu ya. Ini benar. Akhirnya ya udah nggak jadi. Saya mengajar sama pemilik kantor, saya bilang ini, Cik, saya rasa ya, saya udah 2 bulanan mungkin ya, saya coba-coba muter, terus saya nganterin, kok rasanya kurang gitu ya. Saya rasa deh, ini butuh waktu yang lama. Loh iya memang, Cek 10 tahun baru bisa gini. Wah ngomong gitu ya. 10 tahun loh, baru bisa janjian terus menerus. Dan Daniel sih baru 1-2 bulan ya. Tak pikir ini memang orang super ya. Saya salam super sama dia, terima kasih juga gitu ya. Singkat cerita, besok udah saya nggak pernah ngantor. Ya, saya balik kuliah lagi. Terus di kuliah itu ya udah saya kuliah seperti biasa. Sampai akhirnya kadang saya bosan ya. Ini mau ngapain, uang juga mepet gitu ya. Sampai akhirnya saya nemu satu TV ya. TV ini kan luar biasa ya. Pesulap ya, tahu ya. Nah ini awal mula saya pesulap. Ini kok orang bisa munculin kartu terus menerus dari tangannya. Pernah lihat nggak? Pernah ya. Nah saya mikir, ini kalau kartu dirubah jadi uang, wah kaya saya, betul nggak? Betul nggak? Anda nggak perlu kerja kalau Anda bisa keluarkan uang terus dari tangan. Nah, saya pikir gitu, wih itu benar juga ya. Akhirnya teman-teman, saya kepingin penasaran, saya belajar. Wah, saya belajar terus menerus setiap hari. Kuliah ulang, belajar ulang ya. Sampai akhirnya ada kejuaraan. Saya ikut, puji Tuhan teman-teman, juara 4. Ya. Nggak tepuk tangan enggak apa-apa ya. Ini benar ya. Anda jangan tegang-tegang ya. Saya ini juara 4, Anda harus bangga ya, karena 4 dari 5 peserta. Ini benar ya. Jadi ini pas saya adegan ada kesalahan, wah saya mikir cilaka kakak juara ini. Loh ternyata ada juara 4 loh ya. Ini memang kontes luar biasa, sampai juara 5 dikasih piala. Karena apa? Pesertanya tidak ada, tapi piala kan sudah ada ya loh. Daripada mosok disimpan kan tangganya dicetak wis kene ya loh. Wah dipikir ini tak pikir penghargaan apa pelecehan ya loh. Jadi benar ya. Saya mikir wah, yes. Ngawur ya. Akhirnya saya belajar sampai ke Semarang, waktu itu ada kontes ya. Ada satu omong saya, oh ini ada kontes bagus. Oh gitu ya. Yaudah, ayo kita berangkat. Wah, dia berangkat. Padahal pengen saya kan belajar ke sana. Plus belajar di sana, plus ada kontes ya. Saya ikut kontes meskipun pasti kalah ya. Dari sana saya belajar. Oh ya caranya gini. Ngerti saya teman-teman ya. Nah alhasil selama kurun waktu saya belajar, akhirnya saya ngerti. Oh caranya gini. Oh caranya gini lah. Oh mesti senyum. Wah gitu loh ya. So akhirnya saya belajar. Jangan lihat saya kayak gini itu karena saya luar biasa, enggak. Karena saya belajar dari sulap ya. Jadi kan kalau ngomong sama orang ya, terus posenya dan lain-lain, nah itu saya belajar. Oh caranya gitu. Akhirnya teman-teman ya, puji Tuhan mulai juara. Sampai akhirnya ke komersil ya. Komersil di wedding-wedding ya. Siapa pernah lihat saya? Ini guyu ngece apa ya? Dan ini terkenal loh ya. Saya kok di wedding sering ngisi, ya. Meskipun di sini tidak ada yang ke wedding ya, lain weddingnya ya. Saya ke wedding ngisi, dapat uang tuh, karena saya mulai bisnis ini tanpa modal. Jadi beberapa alat yang pertama saya beli, ya, itu dari besi semua. Sampai saya ngangkat aja tidak kuat. Ini benar ya. Sampai kru yang bantu saya, Pak. Ini tidak salah kan ya? Ini ngangkat beratnya berapa ratus kilo gitu. Ini benar, karena saya nggak ngerti cara bikinnya ya. Singkat cerita, mulai show ya, saya bikin salah keluar uang, terus saya invest ke sana. Singkat cerita saya jalani mungkin ya tidak lama. Nah itu saya cuma ya bisa beli laptop ya, terus jalan-jalan, bisa beli ini beli itu ya sekedar itu toh. Ya sampai akhirnya teman-teman, ada satu guru les saya udah lama. Ya, guru les saya ini pernah saya jadikan asisten sulap saya yang ngambil kartu itu. Ya, ini benar ya, bukan saya meremehkan ya. Karena waktu dulu, Anda lihat tampang saya dulu ya. Nah, jadi tengkorak dibungkus kulit ya. Itu saya dulu ya. Saya kan tidak ada uang gitu ya. Saya ngomong sama guru les saya, Pak, aku tolong apa Pak? Nah, tapi dipikir itu jawab matematika bukan ya. Ini Pak, jemput kartu-kartu. Oh ya, dipikir dia itu keren ya. Ternyata di tempat umum gitu. Ini benar. Kan saya sayang, masa kartu saya buang. Terus itu kan kartu kalau sulap ini kan khusus ya.
Jadi size-nya apa itu untuk munculkan kartu tidak sembarangan. Jadi tidak semua kartu bisa dipakai. Karena kalau semua kartu takutnya keset logo semua, mati teman-teman ya. Nah akhirnya saya ngomong, Pak ini kan aku tuh kue larang, duitku gak ya. Aku tuh mau Jokowi, ya itu ya. Saya kan cerita dia habis dia ngomong, waduh Pak, Jokowi langsung ini ya. Jadi bener ngambil kartu ya, itu tidak sekali, 3 kali loh. Dia ngomong 3 kali tidak apa-apa, ojo yang 4 ya. Akhirnya saya ganti asisten ya, karena sudah mulai juara dapat uang ya. Nah singkat cerita, guru saya ini kan dekat sama saya. Nah dia telepon saya, Pak, ini bisnis bagus. Bisnis apa mana? Ini bisnis bagus nih Pak. Enggak, ini lain. Dikirim waktu itu zaman BBM. Tak lihat. Duh, bonek Pak. Tak pikir ini keren-keren jadi pesulap jadi bonek, ngawur tadi ya. Ini guru les kok jadi bonek, pikir saya gitu ya. Terus saya bilang, oh enggak Pak, sorry aku enggak tertarik gitu ya. Nah, alhasil guru les saya ini enggak mati akal, dia bilang gini ya. Terus ini Pak, bonek gagal, tak telepon terus Pak. Telepon terus ini ya. Salah ya telepon terus. Tak pikir teleponnya ya, kok sehari, seminggu lagi gitu nggak apa-apa ya. Ini 1 jam sekali loh. Yang mana nih? Ini bagus bisnisnya. Ini wis Pak, aku ngerti. Aku gak gelem sing apik-apik sing biasa-biasa ya. Oh ya wis, oke. 1 jam lagi telepon lagi tuh. Kalau telepon waktu santai gini kan nggak apa-apa ya. Telepon ini zamannya pas saya dosen. Loh, siapa yang telepon itu? Wah, apa saya nonton ya? Telepon saya kasihkan. Wah ngawur aja, kamu nggak niat belajar gini-gini ya. Akhirnya saya ngomong, enggak Pak, ini, wis ojo alasan, yo, handphone kok mulia cukup. Oh iya. Akhirnya saya ngomong gini, Pak, wis Pak, ojo ditelepon terus-menerus, ya. Kita ini manusia normal, ya. Telepon itu minggu sekali ya cukup ya. Ojo telepon nggak jarang sekali, karena ngalahin pacar Pak, iya. Untung guru saya nggak tanya ya, kamu gimana, ngapain sama siapa? Wah, silakan dong ya. Jadi bener. Akhirnya, yaudah, saya ngomong sama dia, wis, nanti Sabtu wae mau tak melok. Ya, waktu itu kantor saya join di Araya. Kita semua dulu bekas Araya ya, orang-orang lama ya. Akhirnya saya datang ke rumah guru les saya. Terus dia ngomong, "Yaudah, bareng saya aja." Tinggal kita bareng naik, dengarkan kayak gini. Ya, tapi penjelasan bisnisnya, BOP-nya ya. Saya dengar, menarik ini ya. Dapat sekali bisa sampai 60 kali. Iya Pak, ini ciamik gitu ya. Cuma saya biasa, di Puslata itu kan bisa gitu ya. Saya turun, pikir saya pulang aja lah, ini ngomong das gobes ya. Itu menurut saya gitu ya. Ini gobes lah, saya tak mode, tak oke. Saya lupa teman-teman ya, motor saya kan nitip di rumah guru saya ya. Pikir-pikir ini kok salah kira saya. Soalnya kan gak enak kalau panasan ya. Singkat cerita, saya naik lagi setengah jam ya. Ngapain? Oh enggak lorong weteng. Ngawur ya lorong weteng, tak cek BC kan gak ono. Akhirnya saya bilang, wis gak apa-apa. Enggak, tadi kan kemarin BC cepet seret langsung ngawur ya soalnya saya mau pas mau pulang enggak, udah gitu ya. Tak cari makan nih, gak sini lewat. Soalnya sampai enggak. Akhirnya saya naik ya teman ya. Naik dijelaskan ya sambil bosan-bosan gitu ya. Akhirnya teman-teman di akhir sesi, ya saya pikir daripada Kak Muli tak join aja kan gitu ya. Akhirnya setelah terakhir saya tanya, Pak, persyaratan joinnya apa? Si Pak, katanya sih. Tanya. Ini Pak, persyaratan join untuk KTP ini. Terus training kapan sih? Tak tanya lagi. Saya ini dalam hati kan bingung kan. Iya. Ini kok tanya, iya. Loh Pak, kok join kapan sih? Duh, aku itu join. Aku join ya bareng awakmu ini. Makanya kalau tak suruh lihat, jarimu kan api ya, aku melok join. Wah gitu ya. Coba Anda tanya kalau tidak percaya ya, itu kisah nyata ya. Saya pikir ini kok gak salah orang itu ya. Udah akhirnya singkat cerita kita join bareng. 2010 ya, saya join bulan April, 29 April saya AJI ya, 2010. Tapi namanya kita baru join kadang kita nggak klik ya. Saya dulu masih di sulap fokusnya. Singkat cerita, saya nggak fokus di Prudential. Ya, saya nggak fokus di Prudential. Ada closingan ya ada 2010 saya hampir terminate ya, mungkin teman-teman yang lama ini kan sudah tahu kenal saya ya, hampir terminate kurang 1 case saja. Hari terakhir saya ditanya sama leader saya Pak Yones ya, bro, iki kok nek gak tutup 6 case ya,
kamu terminate, komisi hilang kabeh. Wah, bingung saya teman-teman ya. Stres, tidak lain tidak bukan, korbannya saya sendiri ya. Terpaksa saya closing diri sendiri teman-teman ya. Nah ini luar biasa leader saya ya, harus kasih tepuk tangan sama leader saya ya. Iya, kalau tidak ada leader saya jujur saya tidak ada di sini ya. So 2010 saya lalui ya biasa-biasa aja, pokoknya 6K cukup ismari ya. 2011 ya saya jalan seadanya ya. Mungkin di sini ada yang seadanya? Tidak ada? Atau belum ada yang ngaku? Belum ya? Saya dulu seadanya Pak ya. Ada ya wis, tidak ada ya wis dulu ya. Kenapa? Ya itu fokusnya di sulap ya. Saya pikir sulap ini adalah jalan terbaik buat saya ya. Saya udah passion ya. Ada nggak kira-kira orang yang di sini, wah asuransi bukan passion saya, ada? Tidak ada? Kalau ada tanya saya sampai hari ini asuransi bukan passion saya ya, sampai hari ini Pak ya. Tapi Pak, karena duitnya saya jadi passion Pak. Wah gitu loh ya. So kalau asuransi siapa yang dilahirkan cita-cita jadi asuransi? Nggak ada? Nggak ada, saya juga nggak ada Pak ya. Saya pikir ini kerjaan ya wis pokoknya ada ya, nggak ada ya nggak apa-apa ya. Jika kita jalankan sulap, tapi seiring dengan jalannya waktu saya berpikir ya, ini kok gak bisa diteruskan kayak ini ya. Karena impian saya adalah pertama harus beli mobil ya. Setirnya masih kenceng, belum puter ya loh. Saya mikir ini diteruskan terus ya, setirku bengkok ini jujur ya. Ini benar, sudah nerjang hujan ya, badai wis kabeh ya, panas wis kabeh. Siapa sih sudah? Sama berarti kayak saya ya. Itu saya lalui dari sulap kok gak motornya gak ono-ono ya. Sampai saya kepikiran beli mobil box dulu ya. Sekalian tak prospek prudential plus tak sulap pisan ya. Dulu ya. Nah saya pikir-pikir teman saya lihat ini bener. Kantornya dibaca semua ya. Ada tuh Pak Erik namanya ya. Saya lihat dia, tuh. Kamu kok bisa di mobil? Saya tanya dia ya. Kan udah kenal ya. Loh iya ini dari hasil prudential. Wah langsung saya kaget. Ya masa ini dari hasil prudential? Iya. Loh kamu kerja berapa tahun? Ya setahun setengah sudah beli mobil. Wih, saya kaget teman-teman ya. 2010 sampai 2011 pertengahan itu saya aja beli mobil DP aja nggak ada. DP loh nggak ada. Ya langsung dari situ saya terbuka pikirannya. Loh gimana sih, saya tanya dia. Ya gampang dulu itu harus fokus, aktivitinya gini. Loh pasti lah ya. Iya pasti. Motor kok duduk penyilih. Langsung tunjukkan STNK. Loh kok langsung ngicip. Wah gitu ya. Ini atas nama enggak? Oh iya benar atas nama dia. Wah Ciamik berarti kamu ya. Iya Kak Ciamik. Kok ya masih sudah bilang gitu ya. Dan kamu join sudah loh, tapi gak jalan. Wah ya apa sih kan ini? Berarti ini paling bagus juga gitu ya. Singkat cerita saya mulai trust ya. Setelah ini saya mulai menurun ya. Menurun dalam arti saya pikir rasa wis gak usah diterus naik. Saya jaga prudential ya. 2011 ini saya ambil keputusan yang paling berat ya menurut saya waktu itu ya. Semester 6 saya harus cuti kuliah ya, atau saya teruskan. Paling tinggal 3 pelajaran ya plus skripsi. Teman saya ngomong kamu gila bro kalau kamu cuti ya. Saya ngomong sama teman saya ngomong saya gila semua ya. Saya ngomong sama Pak Yones dia bilang jangan bro, saya rasa kurang sedikit terus naik sambil kerja sama prudential. Karena aku kenal dari mama kan sungkan ya toh, masuk dulu sih ini gak lulus goblok berarti ya dulu ya, tapi kan kenal ketemu kan sungkan betul kan. Masuk atau nih diboleh sih dulu gak pinter aja gitu loh ya. Singkat cerita saya mikir ujungnya kita kuliah, lulus kuliah ngapain? Cari kerja betul ya. Nah singkat cerita kita cari kerja, kalau kerja kan ikut orang atau kita usaha sendiri. Yang pertama kalau usaha sendiri saya gak punya modal. Yang kedua kalau ikut orang gajinya paling 2 juta 3 juta dulu ya, itu udah luar biasa loh. Zaman 2010 2 juta 3 juta ya. Sekarang kan UMR berapa? 3 juta. Saya mikir kok kerja ikut orang, jadi itu wis gak usah wis. Di prudential aja waktu 2011 itu saya terima 1 juta lebih ya, dari hasil seadanya waktu itu ya. Saya pikir ini saya sulap kok di-transferin prudential terus 1 juta ya. Ini enak ya. Akhirnya saya putuskan dengan berat hati saya cuti kuliah ya. Singkat cerita saya jalankan prudential 2012 itu full dari Januari sampai Desember ya. Ngepres teman-teman ya. Jadi mungkin ada beberapa leader yang tahu saya ini nggak minat jualan ya. Ada yang sini merasa nggak minat jualan?
Semua bujuk apa semua benar? Ya, saya dulu merasa gitu. Saya promosi ke unit manager, dulu kan unit manager belum AD, ya. Itu omset pas ngepres lebih 5 juta. Ya, 150 targetnya saya 155. Ibaratnya kalau orang 6 lekon 5 gak enggak kelas, aku 6 seperempat dulu. Ini bener. Ya, pokoknya saya naik kelas, tim ngepres 4 total 30. Wes, total enggak ada 40, ada pokoknya total 300. Saya terakhir 330. Teman saya bilang, "Wih, gila kamu ngepres pro, bro." Ya, dia bilang nggak apa-apa wis, ya, wis apa daya, sudah perjuangan mati-matian wis ngepres, ya. Nah, teman-teman itu nggak mudah, ya, meskipun 155 ketoannya kan luar biasa, ya, luar biasa nggak? Luar biasa gila nih, ya. Ini benar. Kalau tanya orang-orang berapa omsetnya, ya 200, berapa 400, wih, kok biro? Pak izin saya teman-teman ya, ya 100, ya masuk 1 dia 100 saya lebih dikit teman-teman. Oh, ini ya, sangat banyak. Oh, gitu loh. Ya, saya main langsung wih. Ini teman-teman berarti ya. Iya, itu pun saya perjuangannya luar biasa ya. Sepatu dulu saya pakai perjuangan ya. Bukan wis enggak sepatu-sepatu macam-macam ya. Dari kelasnya Pedro tahu ya sekarang ya. Lagi ngetren Pedro yang di Maluang itu ya. Nah, saya pakai saudaranya ya, Praban. Ya. Ini benar. Enggak ada uang beli Pedro, saya beli Praban. Alhasil baru 2 hari soalnya jebol ya. Ini bener, kintil. Waktu itu kena hujan, saya mau ke Gresik kintil ya. Pas saya berteduh, atapnya kintil, ini bener ya. Atap itu kintil, saya kan panik gitu. Wih, saya cepat mau ke sepeda motor. Saya pikir, kok becek-becek tadi. Duh, soal itu jebol ya. Di tanah-tanah itu teman-teman ya. Kan becek ya loh. Nah, pikir gak kesuwen kos kaki tak buang bisa teman-teman ya. Nasabah itu, kamu kok cekeran? Bukan cekeran, sepatuku hilang. Duh, kok bisa hilang? Kan bingung ya loh. Kan naik motor tuh, sepatu aja hilang kan gitu ya. Ya kena musibah tadi kintir karena jalan. Wah, sama teman-teman ya. Akhirnya dia ya wis ya. Akhirnya saya ceritakan, dia dengarkan karena mungkin sakno ya daripada wis kintir masuk di rumah lo ya. Alhasil closing ya. Nah, closing demi closing saya lalui sampai akhirnya unit manager ya. Saya unit manager dan agency manager. Ya, di SUM saya belajar mengenai cara jualan. Ya, saya mikir orang-orang ini kok bisa jualan sampai luar biasa. Pasti ada cara ya, nggak mungkin nggak ada cara. Pikir akhirnya nemu. Ya, yaitu jual apa? Rekening keluarga, jual paper aset kayak gitu-gitu. Ya, itu saya terapkan terus-menerus. Akhirnya ya puji Tuhan mulai dapat prestasi, teman-teman. Ya, so teman-teman saya akan bahas di materi ini ya, nggak lama-lama lagi ya. Nah, ini ada orang ya, jalannya bukan surga ya. Nah, teman-teman, siapa yang hari ini datang sini kepengen sukses? Semua ya. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman semua ya. Tepuk tangan ini kayak anu ya. Lomba anak ya. Nah, teman-teman saya hari ini bawakan topik yang baru saya buat ya. Baru saya buat untuk beberapa waktu yang lalu. Judulnya itu ini loh teman-teman, Highway to Success ya. Jadi jalan cepat menuju sukses. Ya. Siapa yang kepingin cepat soro sukses? Wah, luar biasa ya. Tidak semua ya, yang lain biasa-biasa. Apa nggak kepingin sukses? Siapa yang kepingin cepat-cepat sukses? Oke ya. Nah, ojo terlalu tinggi ya, sama sebelah ya. Canda ya. Nah, teman-teman, ini saya udah tahu ya, dari zaman 2012 saya mulai pelajari 13, 14 saya nemu. Oh, ternyata jalan cepat kesuksesan ini gampang ya. Pasti ada rumusnya ya. Akhirnya saya simpulkan gini ya. Kali sudah bersulap ya. Ilmu sudah hilang ya. Nah, teman-teman, setiap orang punya keinginan untuk sukses dan mencapai satu kehidupan yang sehat, kaya, dan bahagia, betul nggak? Ya, kalau saya rangkum suksesnya begitu. Setuju ya? Jadi sukses itu satu kehidupan yang kita sehat, kaya, bahagia itu udah mati luas. Ya, saya mau ngapain bisa, saya mau nanti bisa, saya mau nggak kerja juga
saya nikmati sama pasangan saya, sama anak saya, sama siapapun lah yang bisa bikin Anda bahagia. Ya. Nah, sebenarnya suksesan itu simpel jika Anda melakukan dua hal. Ya, halnya apa teman-teman? Nah, ini. Tuh. Tuh, ya. Bisa? Ayo, yuk. Nah, yang pertama teman-teman, meletakkan komitmen yang kuat untuk sukses. Ya, yakni mempunyai satu ambisi dan kemauan untuk sukses. Ya, kenapa kok saya ngomong, ada Pak ngomongin komitmen ngono-ngono itu? Benar teman-teman. Kalau Anda ngomong komitmen itu tidak sesimpel yang Anda ngomong. Ya, begitu Anda berkomitmen, ya, apapun rintangannya, ya, apapun, sama seperti saya zaman tahun 2011 ketika saya memutuskan cuti kuliah, itu satu komitmen yang saya ambil, yang tidak semua orang mungkin mereka nggak tinggal sedikit tak lanjut noy, ya, tapi bagi saya nggak bisa, ya, saya harus kerjakan satu yang dimana saya harus komitmen. Ketika saya komitmen, ya, saya sertai apa? Belum, ya, kemauan yang kuat untuk sukses dan punya satu ambisi, Pak. Ketika Anda komitmen gak ada ambisi, percuma, gak bisa. Ya, percaya saya, ya, nggak mungkin bisa, Pak. Ya, komitmen toh, tapi ambisinya ini nggak ada. Ambisi itu maksudnya salah satunya passion. Ya, Anda harus taruh di sana. Ambisi, Anda kepingin apa? Ya, contoh Anda jangan berinisial. Yes, Pak, sekedar jalan-jalan toh, ya. Jalan-jalan bukan keluar negeri, jalan-jalan kok, ya. Sama kayak saya dulu, terus pokoknya sama ngomongnya. Dan ambisinya nggak akan bisa sukses, teman-teman. Ya, ketika Anda taruh satu ambisi di sana, Anda kepingin apa? Contoh saya 2012, saya kepingin beli mobil. Saya ngomong sama teman saya di kuliah. Waktu saya naik motor, ya, dia juga naik motor. Saya ngomong, namanya Teddy. Ted, luar biasa. Apa sih luar biasa dia bilang gitu, ya? Ini luar biasa. Iya, makanya apa sih luar biasa. Aku tahu ngarep, aku mau beli mobil, Pak. Dia ngomong gini, aduh bro, kalau ini ngomong itu, aku tuh telinga aku kering, Pak. Wah, dia bilang gitu. Ini bener, kurang ajar, bener gak teman-teman? Saya ngomong serius bro, ya, lebih serius daripada dia bilang. Aku ngomong serius, aku ngerti, kau lebih serius dari aku. Ya dijawab gitu teman-teman, ya. Saya ngomong ini bener. Aku tahun ngarep bulan Juli, waktu itu Juli, ya. Saya ngomong, aku bulan Juli tahun ngarep, aku mau beli mobil bro, Avanza. Di sini, iya, percaya bro, tak doa loh, sambil percaya, ya. Maksudnya itu, wis, orangku ngomong tok, ya, wis bro, nanti ketika kita lulus, kamu kan bisa jadi notaris, ya, saya dihukum, ya. Nanti kamu kalau notaris sudah terkenal, kamu bisa beli rumah, bahkan mobil, apa iso tuku kabeh. Dia bilang enggak bro, aku mau nih tahun ngarep, pasti bro, wis bro. Aku selalu menyertaimu sampai tahun depan. Ngomong gitu, ya. Dia bilang, wah, luar biasa, Pak. Aku ngomong, terima kasih, Pak. Kamu yang ikut sertai aku, gak apa-apa. Melon jangan ini. Gak usah, bro. Terima kasih juga, gitu, ya. Ini bener. Sampai sekarang di karyawan, ya. Jadi kerja ikut orang, ya. Saya hari ini tetap di Prudential. Tahun depan, dengar loh, teman-teman, ya. Itu saya komit, ya. Saya kerjakan pagi jadi malam, malam jadi pagi. Wis kabeh. Ya. Teman-teman kalau kerja kayak gini, ya, saya nggak yakin teman-teman ini senang apa enggak, ya. Saya tanya sekali lagi, ada yang pengen sukses nggak? Cara cepat pengen sukses? Mau? Mau, luar biasa, ya. Teman-teman, saya kasih tipsnya, ya. Saya kerjanya itu dari jam 9 saya udah keluar, sampai kadang saya pulang jam 12 jam 1. Ya, itu komitmennya nggak main-main. Sampai hari ini kadang-kadang saya juga begitu. Jadi barengi agent gitu, ya, sampai jam 2 pagi. 2 minggu yang lalu jam 2 pagi. Kadang sampai jam setengah 2, setengah 3. Tapi tidak setiap hari, ya. Yang sering itu kadang jam 10, jam 8 lewat, jam 9 saya udah balik. Ya. Tapi rata-rata average kalau kita ambil jam 9 sampai jam 9. 9 to 9. Ya. Teman-teman siap nggak ngambil komitmen itu? Siap. Ya. Saya sampai ngomong sama istri saya, ya. Istri saya ngomong sama saya, gila, kita ini sudah agency manager dulu, ya. Agency manager tapi kerjanya kayak ini, Pak. Saya bilang gitu, itulah yang membedakan kita dan orang lain, ya. Ketika orang lain sudah pulang, kita masih kerja, ya. So kenapa kalau hasilmu tidak sebagus orang-orang yang
kerjanya lebih luar biasa, wajar Pak. Ya, itu wajar sekali. Ya. Saya tanya rata-rata orang yang prestasi waktu ke Dubai, waktu ke Amsterdam, saya tanya dia, kerjanya gimana? Saya kerja kadang jam 7 sudah keluar, Jakarta macet. Tapi jam berapa? Jam 9, jam 10. Wih, gila. Jadi saya keluar jam 9. Keluar jam 9 mau temui siapa? Paling sehari bisa 2-3 orang. Kita nggak bisa bro. Jakarta ini macet ke karuan. Harus keluar jam. Bayangkan, berarti kita lebih luar biasa nggak? Bisa keluar jam 9. Ya, Surabaya nggak semacet di Jakarta. Semua rata-rata saya tanya begitu semua. Wih, berarti ini yang membedakan orang sukses dan biasa-biasa. Bisa sukses nggak? Bisa, tapi biasa. Ya. So teman-teman, kalau mau suksesnya lebih luar biasa, teman-teman harus lebih luar biasa dari yang lain. Ini komitmen yang saya tunjukkan Pak. Ya, komitmen Pak, ambisinya ada nggak? Ya, ambisi saya udah cerita ya. Saya kepingin apa? Bener-bener dikejar. Lihat ambisi itu, wah saya kepingin beli mobil. Isi betul nggak? Beli mobil bukan gitu ya? Sudah setahun. Saya saya numpak motor. Numpak setir kencang ya. Wah saya kan malu gitu ya. Puji Tuhan, Agustus saya beli sungguhan. Meskipun bukan Avanza tapi saya niat kembarannya. Ya, langsung teman saya ngomong memang kondisi Ciamik dia ngomong ya. Saya bilang enggak, tapi saya komitmen aja. Wis sukses buat kamu, dia bilang kayak gitu. Ya. So itu teman-teman, mulai yang saya buktikan satu persatu. Ya, ini yang pertama, yang kedua. Kecepatan. Coba back dulu. Back. Ya. Nah, teman-teman, baterai entek. Ya. Yang kedua, sanggup mempelajari satu sistem yang sudah terbukti berhasil untuk orang sukses, Pak. Ya, teman-teman kepingin nggak sukses ini seperti yang saya omongkan cepat? Kepingin ya? Kalau kepingin harus ikut sistemnya, Pak. Ya, saya dengar kantor-kantor lain itu sampai training itu jam 6 malam. Ya. Ini Sabtu ini ya, sampai jam 6 malam, sampai jam 5 paling cepat jam 5. Ya. Kadang-kadang saya mikir, wah luar biasa loh. Mereka itu sampai mau belajar. Belajar dari kapan? Dari jam 9 pagi sampai jam 5 Sabtu. Bayangkan, weekend pun ditinggalkan hanya untuk mereka sukses, Pak. Kalau nggak percaya coba tanya teman-teman yang di BPJS yang lain. Ya rata-rata mereka sukses ya. Jangan tanya yang ya mungkin biasa-biasa. Ya, rata-rata kerjanya sama belajarnya itu luar biasa. Makanya saya ngomong teman-teman ya, bisnis ini gampang. Bisnis contek-mencontek ya. Siapa yang dulu pintar nyontek? Termasuk saya. Makanya saya angkat tangan. Ya, pintar? Wah, berarti orang-orang jujur semua ya, luar biasa. Saya dulu nggak bisa kalau belajar, saya nggak pernah belajar ya. Jadi saya di sekolah karena udah kerja sampai jam 9, jam 10 kerjakan multi level ya. Saya di sekolah biasanya tidur, ya, duduk paling belakang. Kenapa duduk paling belakang? Nggak apa-apa. Aku ketok gitu ya. Tujuannya saya merapat menurut ya, duduk turun. Ini benar. Ya. Tapi ketika ujian, saya tidak mati akal. Ya, saya tidak bisa apa-apa. Ini caranya oke, tak celuk aja. Wah gitu ya. Nah singkat cerita, akhirnya nilai saya tidak kalah sama orang-orang yang pintar. Dia bilang, pinter kok ya. Aku ini belajarannya kon nilainya foto gak? Wah, oh gitu loh ya. Ini bener, ya. Mungkin yang dulu pasti pengalaman. Ya, saya ini dulu kayak gitu. Akhirnya